Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel YouTube aku, Rafina Ayu. Sesuai judul di bawah, aku akan ngejelasin per detailnya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, and subscribe karena subscribe gratis. Oke teman-teman, jadi aku bakal ngejelasin kenapa aku bisa kena tumor jinak atau tumor mamai. Jadi di tahun 2020 pertengahan Juli tepatnya, aku tuh meraba payudara kanan aku itu ada benjolannya. Terus aku biarin karena bulan-bulan sebelumnya juga emang kayak gitu tapi hilang. Dan ternyata yang aku alami di 2020 ini, benjolan yang terakhir ini nggak hilang sama sekali, dan dia malah bertambah besar dan gerak-gerak kesana kemari. Terus di bulan Agustus aku ngomong sama mama aku karena ini emang gak hilang, biasanya hilang. Aku ngomong, terus mama aku raba sendiri, emang iya itu benjolannya ada. Emang waktu di bulan itu belum begitu besar benjolannya, tapi nggak hilang. Aku sama mama pergi ke puskesmas buat konsultasi sama dokter karena aku waktu konsultasi pakainya BPJS. Jadi ke puskesmas dulu. Waktu dicek sama dokternya ternyata nggak kelihatan dan nggak bisa, dan bener-bener emang waktu itu nggak ada, tiba-tiba ngilang. Akhirnya aku disuruh pulang, dan pulang aku raba lagi ternyata ada, nggak hilang. Terus ya udahlah, terus waktu berjalan semakin bertambah bulan, benjolan itu semakin besar dan keras, bentuknya lonjong. Terus aku takut, aku ngobrol sama mama aku lagi buat konsul ke dokter. Akhirnya di bulan April aku konsul lagi ke puskesmas lagi, terus dicek sama dokternya. Ternyata iya, ini emang ada dan udah besar. Terus si dokter ngasih rujukan untuk ke rumah sakit yang lebih lengkap dan ada ahli dokter bedahnya. Akhirnya aku langsung ke rumah sakit yang dirujuk, dan ternyata aku sampai sana jam 9, si dokter prakteknya jam 11 siang. Aku nunggu 2 jam di situ. Setelah aku dipanggil, dicek sama dokternya, ternyata iya ini emang ada benjolannya dan harus diambil. Aku takut karena ini operasi aku yang udah kedua kalinya, tapi yang pertama operasi amandel, tapi masih takut dengar kata operasi. Mama aku asal ngeiyain aja, dan dokternya tuh minta hari itu juga jam 12 siang. Belum persiapan mental apa-apa udah disuruh operasi sama si dokter. Mama aku ngeiyain aja, soalnya mama aku takut aku kenapa-napa kalau terlalu lama diambil tindakan. Terus akhirnya ya oke lah, oke aku nggak berani tapi bilangnya ya udahlah, pasrah aja. Terus akhirnya ngurus berkas-berkas buat rawat inap, buat operasi di UGD. Aku operasi di pas waktu pandemi kemarin, tanggal 1 April 2021. Di swab, diambil darah, langsung diinfus. Jam 12:30 langsung aku dibawa ke ruang operasi. Dan di dalam ruang operasi aku masih nunggu buat perawatnya nyiapin ruang operasi sama peralatan-peralatannya. Setelah setengah jam kemudian aku dibawa ke dalam ruang operasi. Terus ganti baju, diganti baju sama perawatnya, diganti baju operasi.
lepas perhiasan, terus langsung ada dokter anestesi sama dokter bedahnya udah lengkap. Akhirnya aku biusnya bius total, jadi aku tidur nggak ngerasain apa-apa. Bangun-bangun udah selesai. Itu operasinya cuma setengah jam, dan aku lihat payudara aku udah dioperasi, udah diperban, dan aku sadar di jam 3 sore. Jam 3 sore aku baru setengah sadar, dan setengah 5 aku baru nunggu perawatnya jemput aku buat diantar ke kamar aku. Setelah operasi aku nggak boleh duduk maupun berdiri, jadi aku harus benar-benar tiduran, nggak bisa ngapa-ngapain. Pakai bantal juga nggak boleh, sama ruang kamar masih setengah nggak sadar, masih benar-benar susah buat melek, tapi aku paksain buat melek, takutnya nggak baik juga kelamaan karena obat bius. Udah boleh minum sedikit-sedikit dan boleh makan, tapi tetap posisi tidur. Dan aku di rumah sakit cuma bener-bener 1 hari aja. Paginya aku udah boleh pulang sama si dokternya paginya dokternya berkunjung di kamar aku, lihat lukanya. Oke, nggak apa-apa, udah boleh pulang. Mamaku dikasih hasil kelenjar yang diambil sama si dokternya, si benjolan itu disuruh bawa ke lab, dan hasilnya harus nunggu 2 mingguan. Bener-bener aku cuma sehari di rumah sakit. Kemarin siangnya operasi, paginya aku langsung bisa pulang sama si dokter, terus dijadwalin buat kontrol seminggu setelah aku operasi. Aku kontrol, aku perbanyak makan ikan kutuk biar luka aku tuh cepat kering, sama minum daun piahong ya namanya, direbus sendiri terus diminum. Itu nggak enak banget. Pagi sampai malam makannya cuma ikan kutuk sama telur rebus biar cepet kering lukanya. Bosan banget tapi gimana lagi, aku pengen cepet kerja juga, balik ke kerjaan. Si dokter bilang jadi di waktu setelah operasi nanti kalau di rumah harus rajin ganti-ganti perban setiap hari, wajib diganti, dibersihin lukanya biar gak infeksi. Untuk kakak aku perawat, jadi aku gak perlu bayar perawat lagi buat ngurusin aku setiap hari gantiin luka aku. Kontrol pertama aku konsul sama dokter aku lagi, jahitannya oke, udah mengering dengan baik. Jadi aku ada 4 jahitan. Kontrol pertama cuma diambil 2 jahitan aja karena ada yang belum kering. Terus aku ke lab lagi buat tanya hasil kelenjar aku tuh hasilnya gimana, masih belum keluar juga hasilnya. Akhirnya aku pulang, terus kontrol kedua lagi. Akhirnya pas jahitan kedua semuanya dilepas karena udah kering, dan itu pun akhirnya hasilnya labnya alhamdulillah udah keluar. Terus aku kasihkan lagi sama dokternya, di diagnosa ternyata itu tumor jinak atau tumor mamai. Alhamdulillah nggak berbahaya. Aku lega karena di keturunan mama sama papa aku tuh nggak ada keturunan yang punya benjolan kayak aku. Mungkin benjolan itu ada karena mungkin aku pola makan aku benar-benar nggak sehat karena aku ngekos, jadi makan aku berantakan, junk food,
makanan-makanan cepat saji. Jadi kalian para wanita jaga pola makannya, makan makanan yang sehat. Jika udah ada benjolan, periksakan sejak dini biar bisa ditindaklanjuti sama dokternya. Nanti aku liatin ini foto-fotonya sebelum aku operasi dan sesudahnya, dan ini hasil kelenjar operasinya kayak gini.